Show me what you're made of. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Video kali ini saya akan membahas film Top Gun Maverick 2022. Lalu bagaimana keseruannya? Silahkan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Film diawali dengan narasi yang menjelaskan bahwa di tahun 1969, Angkatan Laut Amerika mendirikan sekolah elit penerbangan untuk mengajari seni pertempuran udara. Hanya beberapa pilot Amerika yang berhasil lulus dan dinyatakan sebagai pilot terbaik di dunia. Para pilot menyebut sekolah itu Top Gun. Kemudian kita berkenalan dengan seorang kapten yang bernama Maverick. Dia adalah salah satu pilot lulusan dari Top Gun 30 tahun silam. Walaupun Maverick telah menerima banyak penghargaan, namun kini dia hanya menjadi penguji pesawat tempur. Tak lama kemudian Maverick dipanggil temannya ke pangkalan. Sesampainya di sana, Maverick diberitahu temannya yang bernama Hondo bahwa mereka diperintahkan Laksamanaken untuk membatalkan program pesawat canggih yang disebut Dark Star. Karena saat ini kecepatan terbang Maverick hanya mencapai Mach 9, sementara Laksamanaken menginginkan kecepatan hypersonic atau 10 Mach. Jika Maverick tidak bisa mencapai kecepatan tersebut, maka divisi mereka akan digantikan dengan program pesawat tanpa awak, yang artinya pesawat tempur tak lagi dioperasikan manusia. Hondo juga memberitahu bahwa Laksamanaken sedang dalam perjalanan menuju ke pangkalan. Mendengar itu, Maverick merasa tertantang. Dia akan membuktikan kepada Laksamanaken jika mereka bisa mencapai kecepatan 10 Mach. Let's give Mach 10. Sebelum Laksamana sampai di pangkalan, mereka semua segera melakukan persiapan. Fuel, go. Electric, go. Batteries holding at 95%. Cabin pressure looks. Dark Star's ready for takeoff. Nice, sweetheart. Need to scramjet. Saat mengudara, Maverick terus menambah kecepatan agar mencapai 10 Mach. Hal itu membuat Maverick dinobatkan sebagai manusia tercepat di bumi. You got some balls, stick jockey. I'll give you that. Approaching high hypersonic. He's the fastest man alive. Come on! Surface temp rising. Holy shit. Maverick! Maverick! Maverick yang berhasil selamat lalu memasuki sebuah warteg. Dia lalu bertanya, "Saat ini aku ada di mana?" Setelah Maverick dibawa pulang oleh tim rescue, kemudian ia dipanggil ke markas. Laksamanaken bertanya kepada Maverick, "Mengapa kamu tidak mau dipromosikan jabatan? Padahal dengan semua prestasi yang kau raih, seharusnya kamu sudah berpangkat Laksamana bintang 2, bahkan bisa menjadi senator." Dengan santai Maverick menjawab kalau semua ini hanya misteri kehidupan.
Laksamana Kane memberitahu bahwa pesawat prototipe yang telah dihancurkan Maverick suatu saat nanti tidak lagi membutuhkan pilot karena di masa depan pertempuran udara lebih mengandalkan pesawat tanpa awak. Laksamana yang kesal memerintahkan Maverick untuk kembali ke Top Gun, yaitu sekolah penerbangan tempat dia berlatih menjadi pilot 36 tahun silam. Sesampainya di sekolah Top Gun, Maverick langsung menemui kepala sekolah yang bernama Laksamana Simpson. Di sana juga Maverick bertemu Laksamana Warlock, seorang komandan pusat pengembangan perang angkatan laut. Simpson kemudian memberitahu Maverick bahwa mereka telah menerima misi dari Pentagon untuk menghancurkan pabrik pengayaan uranium yang melanggar perjanjian negara-negara NATO. Uranium itu akan dijadikan senjata nuklir yang bisa menjadi ancaman bagi Amerika dan negara sekutu. Namun misi itu sangat mustahil dilaksanakan karena pabrik uranium dikelilingi oleh rudal anti serangan udara pesawat tempur tua F-14 dan juga pesawat tempur generasi kelima yaitu Sukhoi Su-57 buatan Rusia. Dengan pengalamannya serta analisa yang tajam, Maverick bisa membuat rencana penyerangan. Dia menjelaskan bahwa misi ini bisa dilakukan dengan menggunakan 4 pesawat tempur F-18. 2 pesawat bertugas meledakkan target, sementara 2 lainnya bertugas sebagai pelindung jika terjadi pertempuran udara. Simpson memerintahkan Maverick segera membentuk tim untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 minggu. Namun Maverick tidak akan ikut dalam misi penyerangan, melainkan ia diminta mengajari 12 pilot dari Top Gun untuk melaksanakan misi tersebut. Maverick sangat terkejut setelah mengetahui salah satu pilot yang bernama Roster ternyata masuk dalam seleksi. Roster sendiri merupakan anak dari Gus, sahabat Maverick yang telah tewas saat menjalankan misi bersamanya. Awalnya Maverick menolak menjadi instruktur karena dia masih merasa bersalah atas kematian Gus yang merupakan ayahnya Roster. Simpson mengatakan jika dia menunjuk Maverick atas perintah Laksamana Tom Iceman yang merupakan sahabat lama Maverick saat bersama di Top Gun. Akhirnya Maverick bersedia menjadi instruktur para pilot. Malamnya Maverick sedang nongkrong di sebuah bar. Dia memberitahu Iceman tentang tugasnya di Top Gun. Tak lama kemudian Maverick disapa oleh seorang wanita, dan rupanya wanita itu adalah Penny, mantan pacarnya Maverick. Ternyata bar ini dimiliki oleh Penny dan sekarang telah menjadi seorang janda yang memiliki seorang putri bernama Amelia. Mereka berdua lalu mengobrol tentang kenangan mereka di masa lalu. Namun tiba-tiba Penny membunyikan lonceng. Ternyata Penny memiliki aturan di barnya bahwa angkatan laut harus menghormati wanita dan tidak boleh meletakkan HP di meja. Maverick yang melanggar aturan itu harus mentraktir semua pengunjung. Tak lama kemudian para siswa Top Gun datang ke sana. Mereka adalah Hangman, Flyback, Coyote, Phoenix, Fanboy, Book, dan juga Roster. It's good to see you. Good to see you too. I'll have 4 more on the old timer. Saat Maverick akan membayar semua traktiran, namun uangnya tidak cukup. Penny meminta mereka untuk melempar Maverick keluar karena tidak mampu membayar traktiran. Dari luar, Maverick melihat Roster bermain piano, seperti yang dimainkan oleh Gus bersamanya 30 tahun silam. Hal itu membuat Maverick teringat dengan peristiwa tragis yang merenggut nyawa sahabatnya. Keesokan harinya, mereka semua dikumpulkan untuk menerima arahan dari Laksamana Warlocks. Setelah itu, Warlocks mengenalkan Maverick yang akan menjadi instruktur mereka. Sontak membuat mereka semua kaget, karena Maverick adalah orang yang mereka lempar tempo hari. Baru saja memulai pelajaran, Maverick tiba-tiba membuang buku panduan penyerangan. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Maverick mengatakan jika buku panduan ini tidak ada gunanya karena kalian pasti sudah menguasai materi penyerangan dan kemungkinan musuh juga mengetahui isi materi itu.
Namun yang tidak diketahui musuh adalah batas maksimal kemampuan kalian. Maverick lalu melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan mereka. Show me what you're made of. Welcome to basic fighter maneuvers. Either one of you down, you both lose. Whoever gets shot down first has to do 200 push-ups. You got yourself a deal, gentlemen. Bring it left! Old man. That's a kill. Shit! Oh man, let's see what you got! Come get me. Yeah, you're good. I'll give you that. That's a kill. See you in the afterlife, Bagman. I got you, Omaha. You're out, Phoenix. Son of a bitch! Lights out, Coyote. Copy kill. 79. Down. Where the hell is he? Come on, let's get it over with. Shit. Your strategy is about to run us out anytime. It's too low. Too late. Had your chance. That's a kill. Damn it. Not enough. Same old rooster. Seusai latihan, Maverick mendapat teguran dari Simpson karena melanggar prosedur, yaitu menerbangkan pesawat di ketinggian di bawah 5.000 kaki. Simpson memperingatkan kalau aksi Maverick bisa mengancam keselamatan para pilot. Maverick beralasan dia mencoba cara terbaik agar para pilot bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Simpson mengatakan jika misi mereka sangat berbahaya dan semua pilot harus siap menerima segala resikonya. Tapi hal itu ditentang oleh Maverick. Dia akan membuat strategi jitu agar misi ini berhasil dan semua pilot bisa kembali pulang dengan selamat, karena Maverick tak ingin tragedi yang menimpa sahabatnya terjadi lagi. Di saat yang sama, Hangman bersama Coyote melihat foto para siswa Top Gun 30 tahun silam. Mereka akhirnya mengetahui jika ayah Rooster pernah menjalankan misi bersama Maverick. Kemudian Maverick menemui Penny dan di sana juga dia bertemu Amelia, putrinya Penny. Setelah itu Maverick mengajak Penny berkencan. Nampaknya cinta lama mereka bersemi kembali. Singkat cerita, Maverick menjelaskan kepada para pilot mengenai teknik penyerangan sasaran. Dalam melaksanakan misi ini, musuh terbesar kalian adalah waktu. Saat menuju ke lokasi penyerangan, kalian harus bisa terbang rendah di bawah 100 kaki untuk menghindari deteksi radar musuh. Karena jika lebih dari itu, rudal musuh akan membunuh kalian. Di pabrik uranium dijaga pesawat tempur canggih generasi kelima, yaitu Su-57. Dan pastinya kalian tidak akan bisa menghadapi pesawat tersebut. Oleh karena itu, kalian harus menuju target dalam waktu 2,5 menit dengan kecepatan minimal 600 knot, sehingga kalian bisa menyerang target dan bisa menghindari kejaran pesawat musuh. Good luck. Mereka kemudian melakukan latihan penyerangan. Need a payback. Increase your speed. We're fine. Speed is good. Gotta move, Coyote! Keesokan harinya, Maverick menemui Iceman. Maverick sangat khawatir jika tragedi yang menimpa ayah Rooster kembali terjadi. Iceman mencoba meyakinkan Maverick jika misi ini akan berhasil dan para pilot akan pulang dengan selamat. Malam harinya, Maverick kembali berkencan dengan Penny. Saat bermesraan di kamar, tiba-tiba Amelia pulang ke rumah. Maverick yang panik segera keluar lewat jendela agar tidak ketahuan sama Amelia. Just don't break her heart again. Esok harinya, Maverick mengajak mereka bermain football di pinggir pantai dengan tujuan mengajarkan mereka kebersamaan dan menjaga kekompakan sebagai tim.
Scene selanjutnya, mereka diberitahu Laksamana Warlocks bahwa misi mereka dimajukan minggu depan karena pabrik uranium telah beroperasi. Maverick menjelaskan strategi penyerangan dalam mengeksekusi target. 2 pesawat akan terbang berdampingan menuju lokasi target yang berada di pegunungan. Maka dari itu, kalian harus bermanuver tajam untuk bisa mendekat ke arah target. Setelah tim pertama berhasil menandai target dengan laser, tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas. Setelah menghancurkan target, mereka akan menaiki tanjakan tinggi untuk melewati gunung. Dalam kondisi seperti itu, kalian harus berjuang sendiri agar tidak pingsan. Ketika sampai di puncak gunung, pesawat kalian akan terdeteksi radar musuh, sehingga rudal musuh akan menyerang kalian. Maka dari itu, Maverick mengadakan latihan dalam mengeksekusi target. I'm a bandit on course to intercept. Blue team, what are you gonna do? Blue team, bandit is still closing. Damn it, missed! That's Tone. Level out, Coyote. Got missile lock on us. Shit, we're dead. Bird strike! Bird strike! Right engine is out. Fire! We're on fire! Damn it! Engine fire. Oh my god. Can't save it! Eject! Eject! Eject, eject, eject! Phoenix Bomb, punch out! Punch out! Seusai latihan, Roster meluapkan amarahnya kepada Maverick yang telah menarik berkasnya sehingga dia tidak bisa naik pangkat. Maverick menjelaskan jika Rooster masih belum siap. Namun tiba-tiba Maverick diberitahu bahwa S-Man telah meninggal. Saat menghadiri upacara pemakaman, Maverick sangat bersedih. S-Man yang selama ini menjadi pelindung serta sahabatnya kini telah tiada. Seusai pemakaman, Maverick langsung dipecat oleh Simpson dengan alasan metode yang diajarkan Maverick sangat mustahil untuk dilakukan, dan mulai saat ini Simpson yang akan mengambil alih pelatihan. Lalu Simpson mengusir Maverick dari ruangannya. Maverick yang galau lalu menemui Penny. Maverick memberitahu bahwa dia telah dipecat dan dilarang terbang secara permanen. Mendengar itu, Penny berusaha memberi semangat agar Maverick tidak menyerah begitu saja. Penny menyarankan supaya Maverick terus berjuang demi keselamatan para pilot. Jika sesuatu terjadi menimpa mereka, maka Maverick akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Di markas, Simpson memberitahu jika mulai saat ini dirinya yang akan melatih mereka. Simpson menetapkan waktu menuju target dari 2,5 menit menjadi 4 menit. Bob lalu protes jika dengan waktu 4 menit, maka mereka akan menjadi sasaran empuk bagi pesawat musuh. Who the hell is that? Tanpa diduga, sebuah pesawat tempur melakukan simulasi penyerangan, dan ternyata itu adalah Maverick. Time to target, 2 minutes, 15 seconds. Bombs away. Damn. It's like, holy shit! Maverick berhasil mencapai waktu kurang dari 2,5 menit. Kemudian Maverick dimarahi oleh Simpson karena aksinya itu Maverick telah melanggar aturan dan bisa dibawa ke pengadilan militer. Tapi setelah mereka mempertimbangkan keberhasilan misi serta keselamatan para pilot, akhirnya Simpson membuat keputusan walau jabatannya sebagai taruhannya. Dia mengizinkan Maverick kembali bergabung ke dalam misi sebagai pemimpin tim. Malamnya Maverick menemui Penny untuk berpamitan. Maverick memberitahu Penny jika dirinya menjadi pemimpin tim untuk melaksanakan misi. Mendengar itu, Penny sangat bahagia dan ia juga berharap Maverick bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, misi penyerangan pun tiba.
Maverick kemudian memilih tim utama yang akan terbang bersamanya, yaitu Phoenix, Hux, Spyback, Fanboy, dan juga Roster sebagai pendampingnya. Sementara pilot lainnya akan siaga di kapal induk sebagai tim cadangan dan akan mengantisipasi serangan balik musuh. Sebelum berangkat, Laksamana Simpson juga memberi semangat pada mereka. Dia mengatakan, "Kalian sudah latihan dengan keras, maka pulanglah dengan selamat." Setelah semua dipersiapkan dan misi pun dimulai. Up and ready. Dagger 2, up and ready. Saat pesawat mereka melewati perbatasan, rudal Tomahawk pun ditembakkan untuk menghancurkan pangkalan udara musuh. No turning back now. Mereka kemudian membentuk formasi penyerangan melesat kencang berpacu dengan waktu. Let's not take it for granted. Nampak jelas rudal anti pesawat berada di atas bukit yang bisa menyerang kapan saja jika mereka terdeteksi radar musuh. Di saat yang sama, pusat komando mendeteksi jika ada 2 pesawat Su-57 milik musuh sedang melakukan patroli. Setelah menerima informasi itu, mereka segera menambah kecepatan menuju target. Let's turn and burn. Holy shit! Di saat yang sama, rudal Tomahawk telah sampai ke pangkalan musuh. Karena serangan tersebut, pesawat musuh langsung bergerak ke arah mereka. Sementara Maverick dan Phoenix berusaha melewati tanjakan gunung. Setelah melewati tanjakan tinggi, Bob segera menandai target. Kemudian Maverick langsung meluncurkan serangan pertama. Dan sekarang giliran Roster untuk melakukan serangan pamungkas. Mereka yang berhasil menghancurkan pabrik uranium, dan sekarang mereka harus menghadapi rudal anti pesawat. Now they're in coffin corner. Oh my God. Contact. It's break right. I see it. Dagger 4 defending. Tally. Talk to me, Bob. Shit, I'm out of flame. Mev, no. Anyone see him? Does anyone see him? Maverick is down. Mereka sebenarnya ingin putar balik untuk mengecek apakah Maverick masih hidup. Tapi Simpson melarangnya karena dia tak mau lagi kehilangan anggotanya. Dia memerintahkan mereka agar segera kembali ke kapal induk sekarang juga. Rooster, he's gone. Dan ternyata Maverick masih hidup. Namun tak lama kemudian dia ketahuan oleh musuh. Maverick segera berlari dan menghindari tembakan helikopter. Saat dia terpojok di area terbuka dan tiba-tiba beruntungnya Maverick diselamatkan oleh Roster. Namun hal itu menyebabkan pesawatnya tertembak dan jatuh. Maverick segera berlari mencari Roster, dan untungnya Roster berhasil selamat. Maverick memarahi Roster karena tidak mematuhi perintah Simpson untuk kembali ke kapal induk. Maverick mengatakan dia memang sengaja mengorbankan dirinya agar Roster bisa pulang dengan selamat. Setelah berdamai, mereka berdua melihat pangkalan udara, dan di sana juga ada pesawat tua F-14 milik musuh. Mereka pun segera mengecek pesawat itu apakah masih bisa diterbangkan.
Setelah berhasil mencuri pesawat milik musuh, Roster kemudian menyalakan sinyal GPS sehingga pusat komando mengetahui jika mereka sedang mengudara menuju ke kapal induk. Namun di tengah jalan, dua pesawat Su-57 menyuruh mereka kembali ke pangkalan. Rupanya satu pesawat musuh sudah bersiap dalam posisi menembak. Walaupun pesawat musuh lebih canggih, Roster kemudian menyarankan Maverick untuk menyerang. Karena yang terpenting bukan pesawatnya, tapi tergantung dari pilotnya. Here he comes! Maverick berusaha menyerang pesawat canggih tersebut, tapi sialnya tembakannya bisa dihindari. Maverick yang tak kehabisan akal langsung terbang rendah agar musuh kesulitan menguncinya. Where is he? He's still on us! Marcus, come on! Come on, Maverick. Tapi satu pesawat musuh telah menghadang mereka di perbatasan. Karena sudah kehabisan amunisi, Maverick hanya bisa menghindari serangan musuh. Can't outrun this guy. We gotta eject. Eject! It's not working! Sorry, guys. Tanpa diduga, Hangman datang menyelamatkan mereka. I'll see you back on deck. Akhirnya mereka berdua bisa kembali dengan selamat dan misi pun dinyatakan sukses. Semua kru bersorak gembira atas keberhasilan mereka, sementara Roster diberi selamat oleh rekan-rekannya. Para atasannya sangat kagum dengan perjuangan Maverick. Hondo kemudian memeluk Maverick dengan penuh rasa bangga. Maverick dan Roster akhirnya berdamai setelah mereka berjuang bersama. Adegan selanjutnya nampak Roster sedang membantu Maverick memperbaiki pesawat. Tak lama kemudian Penny dan Amelia datang untuk menemui Maverick. Film diakhiri dengan Roster yang melihat foto kenangan Maverick bersama ayahnya saat berada di Top Gun. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.